Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini membahas tentang konferensi pers penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan suap dan gratifikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyidik dari Kejaksaan sedang melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dan telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Ditemukan beberapa barang bukti, termasuk uang dalam berbagai mata uang, yang diduga terkait dengan praktik korupsi ini. Pengacara dan panitera muda terlibat dalam pengusutan ini, dengan kasus berakar dari perkara korupsi dalam industri kelapa sawit. Nah, seperti apa infonya? Mari kita ikuti beritanya Kompas TV selengkapnya. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Direktur Penyidikan pada Jampitsus akan memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rekan-rekan media, bahwa dari kemarin Jumat tanggal 11 April 2025 sampai pada malam hari ini Sabtu 12 April 2025, penyidik pada jajaran Jampitsus telah melakukan pemeriksaan secara mendalam setidaknya terhadap 12 orang dan terhadap 12 orang tersebut oleh penyidik berketetapan setelah melakukan gelar perkara. Ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa penyidik juga hingga saat ini masih terus melakukan upaya-upaya berupa penggeledahan di berbagai tempat di beberapa provinsi. Jadi penyidik saat ini sedang terus melakukan penggeledahan dan tentunya hasilnya akan kami sampaikan pada update pada waktu yang akan datang. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami. Untuk lengkapnya kami persilakan Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan keterangannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Kaus Menko, rekan-rekan wartawan yang hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan press release terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 11 kemarin malam, tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan tindakan penggeledahan di 5 tempat di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, jadi ini bermula dari pengembangan perkara yang kita tangani terkait dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Surabaya.
Dalam tindakan penggeledahan tersebut, penyidik menemukan adanya alat bukti, baik berupa dokumen dan berupa uang, yang mengarah pada dugaan adanya tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada tanggal 12 ini, pada hari ini, April 2025, penyidik juga kembali melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Jakarta, dan malam hari ini juga ada tadi sampaikan Pak Kabupatku di beberapa wilayah provinsi di luar Jakarta. Adapun barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan tersebut, yang pertama adalah uang dolar Singapura sebanyak 40.000, dolar Amerika Serikat 5.700, kemudian 200 yen dan 10.804.000 rupiah. Uang tersebut ditemukan atau didapat di rumah tinggal WG, yaitu di Villa Gading Indah. Yang kedua, uang US dolar Singapura sebanyak 3.400, dolar Amerika Serikat 600, dan rupiah sebesar 11.100.000 yang ditemukan atau diperoleh di dalam mobil milik WG. Yang ketiga, uang rupiah sebanyak 136.950.000 disita dari rumah AR. Ini seorang pengacara. Kemudian yang keempat, satu buah amplop berwarna coklat yang berisi 65 lembar uang pecahan dolar Singapura, setiap lembarnya 1.000. Kemudian satu buah amplop warna putih yang berisi 72 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika. Like, comment, and subscribe. Dan share. Kemudian satu buah dompet berwarna hitam yang berisi 23 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika. Kemudian satu lembar uang pecahan dolar Singapura, nilainya 1.000. Kemudian 3 lembar uang pecahan dolar Singapura, yaitu per lembarnya 50. Kemudian 11 lembar uang pecahan dolar Singapura, nilainya masing-masing 100. Kemudian 5 lembar uang pecahan dolar Singapura sebanyak nilainya 10. Kemudian 8 lembar uang pecahan Singapura, yaitu masing-masing 2 dolar. Kemudian 7 lembar uang pecahan 100.000 rupiah per lembarnya. Kemudian 235 lembar uang pecahan 100.000. 33 lembar uang pecahan 50.000 rupiah. 3 lembar uang pecahan ringgit, yaitu masing-masing per lembarnya adalah 50 ringgit. 1 lembar uang pecahan ringgit 100. Kemudian 1 lembar uang pecahan ringgit, yaitu nilainya 5 ringgit, dan 1 lembar uang pecahan ringgit nilainya 1 ringgit. Kemudian
1 unit mobil Veran Spider. Maaf, Ferrari. Agak gelap ya ini. Kemudian 1 unit mobil Nissan GT-R. 1 unit mobil Mercedes-Benz. Dan ada lagi 1 unit mobil ini mereknya nggak tulis tapi ada di sebelah, bisa dilihat terus ya. Lexus ya, kalau nggak salah Lexus. Selanjutnya penyidik membawa beberapa orang, yaitu antara lain BG, yaitu Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena telah ditemukan dokumen dan beberapa uang sebagaimana saya sebut di depan. Kemudian MS dan AR berprofesi sebagai advokat, karena juga ditemukan dokumen dan beberapa uang dari yang bersangkutan dan di rumahnya. Kemudian MAN, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena juga digeledah yang bersangkutan ditemukan beberapa uang sebagaimana tadi saya sebut. Kemudian DDP, istri IN. Kemudian ada BS, kemudian BS tadi adalah supirman, dan 5 staf MS masing-masing atas nama B, atas nama Y, atas nama Y, atas nama AS, atas nama AR, dan atas nama V. Kemudian beberapa orang tersebut dibawa ke gedung Jampitsus untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang bersangkutan, penyidik memperoleh alat bukti yang cukup. Telah terjadi tindak pidana suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 atas nama terdakwa korporasi, yaitu yang pertama Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit, di mana dalam perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39 tanggal 19 Maret 2025 yang lalu. Yang kedua, terkait terdakwa korporasi Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Biogenetik Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia, di mana dalam perkara korporasi tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 40 pada tanggal 19 Maret 2025 yang lalu. Ketiga, yaitu
Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Inti Benua Perkasa Tama, PT Maike Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas Uji, PT Mega Surya Mas, dan PT Bira Inno Mas. Di mana dalam perkara korporasi tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 41 tanggal 19 Maret 2025. Jadi ketiga perkara korporasi yang terdiri dari beberapa perusahaan tersebut semuanya telah diputus pada tanggal yang sama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada tanggal 19 Maret 2025. Bahwa terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya pada industri kelapa sawit bulan Januari 2002 sampai dengan bulan April 2022, jaksa penuntut umum telah menuntut yaitu A. Terdakwa Permata Hijau Group, terdakwa Wilmar Group, tidak sebut-sebut lagi ya karena banyak tadi yang sudah saya sampaikan, dan terdakwa Musim Mas Group terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah didakwakan, yaitu di dalam dakwaan primer. Yang B, menjatuhkan pidana denda masing-masing terdakwa korporasi sebesar 1 miliar rupiah. C, menjatuhkan pidana tambahan kepada yang pertama terdakwa Permata Hijau Group untuk membayar uang pengganti sebesar 937 miliar 558.181.691 rupiah, 26 sen. Yang kedua, terdakwa Wilmar Group untuk membayar uang pengganti atas kerugian perekonomian negara sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Yang ketiga, terdakwa Musim Mas Group untuk membayar uang pengganti atas kerugian perekonomian negara sebesar 4 triliun 890 miliar 938 juta 943.000 dan 94 rupiah, 1 sen. Ini tuntutan JPU. Kemudian terhadap tuntutan tersebut masing-masing terdakwa korporasi diputus oleh majelis hakim, yaitu terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan terkait dengan putusan konselah tersebut, penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi
kepada MAN sebanyak, diduga sebanyak 60 miliar rupiah, di mana pemberian suap tersebut atau gratifikasi diberikan melalui WG. WG tadi saya sebut panitera. Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara dimaksud agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan onslah. Jadi perkaranya tidak terbukti, walaupun secara unsur memenuhi pasal yang didakwakan, tetapi menurut pertimbangan majelis hakim bukan merupakan tindak pidana. Teman-teman wartawan yang saya cintai, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap WG, MS, AR, dan MAN pada hari ini Sabtu tanggal 12 April 2025, penyidik Kejaksaan Agung ini banyak menetapkan 4 orang tersebut sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun keempat orang tersebut masing-masing adalah: 1. Tersangka WG yang bersangkutan selaku Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi saat ini jabatan yang bersangkutan adalah Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan nomor 21 tanggal 12 April 2025. Kemudian yang kedua, tersangka MS yang bersangkutan adalah seorang advokat. Penetapan tersebut berdasarkan surat nomor 22 tanggal 12 April 2025. Kemudian yang ketiga adalah AR, juga sebagai advokat, dengan penetapan nomor 23 tanggal 12 April 2025. Dan yang terakhir adalah MAN yang bersangkutan saat ini menjabat selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penetapan nomor 24 tanggal 12 April 2025. Adapun pasal yang disangkakan untuk tersangka WG diduga melanggar ketentuan pasal 12 huruf A, junto pasal 12 huruf B, junto pasal 5 ayat 2, junto pasal 18, junto pasal 11, junto pasal 12 huruf B besar, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 31, Undang-Undang nomor 20 tahun 2021, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk tersangka MS dan AR yang bersangkutan disangka melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, 2001 ya. Kemudian yang ketiga, tersangka MAN yang bersangkutan diduga melanggar pasal 12 huruf C junto pasal 12 huruf B besar, junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 12 huruf A, junto pasal 12 huruf B kecil, junto pasal 5 ayat 2, junto pasal 11, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian terhadap keempat tersangka yang sudah ditetapkan pada malam ini dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini, yaitu untuk tersangka WG dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. Kemudian untuk tersangka MS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian untuk tersangka AR ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan untuk tersangka MAN dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Konfres yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf dan saya akhiri